Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa dengan NIM 10721123419 dari kelas MAN 19F. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode proyeksi kualitatif bagian B, yaitu metode gabungan tenaga penjualan. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode gabungan tenaga penjualan. Metode gabungan tenaga penjualan merupakan metode peramalan kualitatif di mana perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau dipasarkan perusahaan. Dalam pendekatan ini, setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang bisa ia lakukan dalam wilayahnya. Peramalan ini kemudian dikaji untuk memastikan apakah peramalan cukup realistis. Kemudian, peramalan dikombinasikan pada tingkat wilayah dan nasional untuk mendapatkan peramalan secara keseluruhan. Metode pendapatan para tenaga penjualan melakukan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, menanamkan tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kedua, ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. Yang ketiga, rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya target penjualan, dan juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tenaga penjualan bisa menjadi terlalu optimis atau pesimis. Yang kedua, perhatian yang tidak cukup mungkin ditujukan untuk variabel karena akibat yang luas. Yang ketiga, metode ini terbatas pada ramalan taktis jangka pendek. Tujuan utama dalam ramalan jualan seharusnya memaksimalkan laba jangka panjang daripada jangka pendek. Proyeksi dengan menggunakan tenaga penjualan terbagi atas 5. Yang pertama, pendekatan akar rumput. Dan yang kedua, teknik manajemen penjualan. Dan yang ketiga, pendekatan distributor. Dan yang keempat, proyeksi berdasarkan riset pasar. Dan yang terakhir atau yang kelima, penilaian probabilitas individual. Pada pendekatan pertama, yaitu pendekatan akar rumput. Proyeksi dengan pendekatan akar rumput dilakukan dengan menggabungkan hasil proyeksi dari semua tenaga penjualan. Tenaga penjualan diminta untuk membuat proyeksi penjualan baik atas dasar jenis produk, daerah pemasaran, maupun segmen pembeli. Hasil proyeksi ini kemudian digabungkan sehingga diperoleh proyeksi akhir. Kelebihan proyeksi ini yaitu kelebihan proyeksi lebih akurat karena dilakukan oleh orang-orang yang ada pada bidangnya, dan unsur objektivitas lebih tinggi karena masing-masing pembuat proyeksi bekerja secara mandiri dan tanggung jawab akan pencapaian proyeksi yang lebih tinggi. Dan juga memiliki kekurangan yaitu mahal karena melibatkan banyak pihak dan memerlukan waktu yang lama karena proyeksi dilakukan secara berjenjang, dan adanya moral hazard yang cenderung membuat proyeksi penjualan yang rendah untuk menghindari beban target penjualan. Dan yang kedua, yaitu teknik manajemen penjualan. Tenaga penjualan seringkali memahami benar tentang produk serta perilaku pasar. Hanya saja, mereka seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hal-hal makro. Padahal, penjualan tidak hanya ditentukan oleh perilaku pasar, tetapi juga oleh hal-hal makro yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu, proses proyeksi seringkali diserahkan kepada pihak yang dipandang memiliki pengetahuan pasar dan pengetahuan makro. Dalam hal ini, yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar dan kondisi makro adalah manajemen penjualan. Dan pada kali ini memiliki kelebihan yaitu waktu untuk membuat proyeksi akan lebih cepat, dan adanya unsur pertimbangan makro dapat meningkatkan ketepatan proyeksi, dan juga memiliki kekurangan
yaitu tanggung jawab atas implementasi pembuat proyeksi lebih rendah dibanding metode tenaga penjualan, dan pemahaman atas karakteristik pasar lebih rendah dibandingkan metode tenaga penjualan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan distributor. Jika perusahaan menggunakan distributor independen untuk menyalurkan hasil produksinya, maka untuk membuat proyeksi penjualan, maka perusahaan itu harus mendasarkannya pada informasi distributor. Metode proyeksi dengan pendekatan distributor memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu distributor memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang wilayah dan waktu proyeksi lebih cepat dibandingkan menggunakan tenaga penjualan. Dan juga memiliki kekurangan yaitu tanggung jawab atas implementasi proyeksi lebih rendah dibanding metode tenaga penjualan. Distributor sering memiliki pengetahuan luas tentang wilayah pasarnya, tetapi memiliki informasi yang lebih terbatas tentang karakteristik konsumen dibandingkan dengan tenaga penjualan. Dan yang keempat yaitu proyeksi berdasarkan riset pasar, yaitu proyeksi dengan menggunakan metode ini didasarkan pada riset pasar yang memadai. Setelah informasi yang diperoleh melalui riset pasar dipandang cukup, informasi ini kemudian dianalisis oleh orang-orang yang dipandang memiliki keahlian untuk merumuskan nilai proyeksi. Dan pada metode kali ini yaitu memiliki kelebihan hasil yang diperoleh oleh objektif dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dan juga memiliki kekurangan yaitu tanggung jawab atas implementasi penyusun proyeksi lebih rendah, memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu penilaian probabilitas individual, yaitu proyeksi ini dengan penilaian probabilitas dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan. Tahapan proyeksi dengan menggunakan metode ini adalah yang pertama, memilih individu yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, tiap individu diminta untuk membuat proyeksi secara subjektif tentang kegiatan yang akan datang beserta nilai kemungkinannya. Nilai proyeksi setiap individu beserta probabilitas masing-masing digabungkan menjadi satu proyeksi akhir, dan pada kali ini yaitu memiliki kelebihan yaitu lebih rasional karena mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena melibatkan banyak pihak dan banyak kemungkinan, dan juga memiliki kekurangan yaitu sulitnya menentukan probabilitas untuk setiap kejadian dan adanya perbedaan karakteristik individu sehingga mempengaruhi penentuan nilai probabilitas untuk setiap kejadian. Dan baik, pada kali ini kita mengambil contoh salah satu studi kasus pada perusahaan rokok PT Jitoe Indonesia Tobacco Choi. Perusahaan ini menggunakan pendekatan distributor di mana proses pemasaran produknya dilakukan melalui distributor dan tidak memasarkan langsung. Jadi, jika perusahaan ingin membuat proyeksi, maka harus menggunakan informasi dari distributor selaku orang yang memiliki kontak langsung dengan konsumen. PT Jitoe Indonesia Tobacco Choi juga menggunakan pendekatan akar rumput, yaitu pada bagian penjualan memiliki tanggung jawab langsung dengan kepala direksi mengenai data-data atau penyusunan pemesanan dari masing-masing kantor perwakilan atau dari agen masing-masing daerah pemasaran dengan menginput data hasil penjualan dari toko-toko, kemudian disatukan dan kemudian membuat nilai rata-ratanya untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi penjualan produk perusahaan, apakah mengalami kemajuan atau sebaliknya. Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa metode gabungan tenaga penjualan merupakan metode peramalan kualitatif di mana
perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau dipasarkan perusahaan. Dalam pendekatan ini, setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang bisa ia lakukan dalam wilayahnya. Peramalan ini kemudian dikaji untuk memastikan apakah peramalan cukup realistis. Kemudian, peramalan dikombinasikan pada tingkat nasional, wilayah, dan nasional untuk mendapatkan peramalan secara keseluruhan. Proyeksi dengan menggunakan tenaga penjualan terbagi atas 5. Yang pertama, pendekatan akar rumput. Dan yang kedua, teknik manajemen penjualan. Dan yang ketiga, pendekatan distributor. Dan yang keempat, proyeksi berdasarkan riset pasar. Dan yang terakhir dan yang kelima yaitu penilaian probabilitas individual. Dan sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.